Shalom semuanya. Nah, hari ini kita mau ibadah online. Adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat selalu. Nah, juga stay at home. Jangan pergi kemana-mana ya. Nah, hari ini kita mau ibadah bersama-sama. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Tuhan, tolong kami mau bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau masuk di dalam hati kami dan tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Tante Febri ditemani oleh Shalin, Mirari. Kita akan bersukacita bersama-sama. Yang sudah siap memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujikan Yesus pokok. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yes, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah-buah banyak buat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Semuanya boleh duduk kembali. Kita mau bersama-sama. Kita mau nyanyikan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kami memanggilmu Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Cikan, kuduskan setiap memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan segenap dosaku. Tuhan Yesus, kami akan memulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong berkati guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya pintar ya anak-anak sekolah minggu, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita ibadah di rumah, kita harus tetap bersemangat. Yuk disiapkan Alkitabnya. Ya, Alkitabnya disiapkan. Sudah semua? Puji Tuhan. Yuk kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Dan mari Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Reli mau tanya, siapa yang di sini pernah melakukan aktivitas menunggu? Nah, bisa menunggu teman, mau bermain, janjian. Kemudian bisa menunggu mama papa yang sedang mau pulang kerja. Atau nunggu tukang bakso yang biasa lewat di depan rumah. Nah, adik-adik, kalau menunggu, biasanya apa sih yang adik-adik rasakan? Ya mungkin capek, ya. Terus apa lagi? Lelah. Terus, ada yang marah. Atau ada yang menunggu sampai ngantuk. Terus tertidur deh. Ya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Reli mau ngajak adik-adik untuk melihat teman-teman kita yang juga sedang menunggu. Nah, mereka sedang menunggu apa ya? Yuk kita melihat video ini bersama-sama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, puji Tuhan, tadi adik-adik sudah melihat ya videonya. Ayo, apa tadi yang dilihat? Iya, pintar. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nah, tadi apa yang ditunggu ke-10 gadis tersebut? Iya, mereka menunggu mempelai laki-laki datang. Siapa sih mempelai laki-laki di sini? Pinter semuanya. Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sering mengajar melalui perumpamaan adik-adik, ya. Hal kerajaan surga ini diumpamakan sebagai 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kenapa ya Tuhan kok sering mengajar dalam bentuk perumpamaan? Nah, supaya kita, anak-anak Tuhan yang mendengar, itu lebih mudah mengerti dan tahu apa sih pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan dan untuk kita lakukan. Nah, adik-adik, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengajar supaya kita semua berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Nah, berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk kali kedua dan kapan kita dipanggil Tuhan untuk menghadap Tuhan. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajar kita untuk berjaga-jaga. Nah, tadi di videonya kan ada 2 kelompok gadis ya. Kelompok gadis yang bijaksana dan kelompok gadis yang bodoh. Nah, adik-adik mau masuk di kelompok yang mana? Oh, pintar semuanya. Mau menjadi kelompok gadis yang bijaksana. Nah, kalau mau bijaksana harus bagaimana? Nah, firman Tuhan katakan orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sedangkan yang bodoh dikatakan bodoh kalau mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana, harus apa? Iya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, adik-adik dikatakan tadi waktu 5 gadis bodoh itu pelitanya mau padam, apa yang dia lakukan? Nah, dia katakan kepada gadis-gadis yang bijaksana, bagiin dong sedikit minyakmu itu. Tapi gadis-gadis yang bijaksana katakan apa? Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Nah, di sini bukan berarti gadis-gadis bijaksana ini pelit adik-adik. Mereka tidak mau berbagi, bukan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan adalah tanggung jawab diri sendiri. Ya,
kita harus mempersiapkan diri kita sendiri untuk menantikan kedatangan Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Tidak boleh katakan, biar mamaku saja, kan mamaku rajin berdoa. Atau sudah kakakku aja, kan kakakku rajin sekolah minggu. Kan papaku juga rajin beribadah setiap hari Minggu. Pasti aku nanti juga dapat keselamatan. Tidak adik-adik, ya adik-adik harus mempersiapkan diri sendiri untuk mendapatkan bagian keselamatan dari kerajaan surga. Ya, jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, kita tidak boleh adik-adik kayak sudah aku itu aja ikut mama papa karena mama papaku yang rajin berdoa. Tidak, ya. Jadi persiapkan diri kalian sendiri. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Tadi ke-10 gadis sama-sama mempersiapkan diri bawa pelita. Ya, tapi yang bijaksana membawa persiapan lebih baik, membawa minyak. Sedangkan yang bodoh tidak membawa persiapan yang baik, sehingga pelitanya yang bodoh hampir padam. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita harus berjaga-jaga. Apa yang harus kita persiapkan? Selain kita mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga harus mempunyai pelita. Apa itu pelita? Yaitu firman Tuhan. Alkitab katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan harus ada di dalam hati kita. Firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah persiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Selain itu, kita juga harus rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Kita harus juga tidak jemu-jemu untuk berbuat kebaikan. Nah, puji Tuhan, melalui firman ini Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Ya, jangan sampai adik-adik seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Ketika mempelai datang, ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak siap. Sehingga apa yang terjadi? Pintu gerbang ditutup. Mereka menangis, mereka sedih. Tuhan, bukakan kami pintu. Kami juga rindu masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan harinya maupun akan saatnya. Nah, kalau sudah pintu ditutup adik-adik, tidak ada yang bisa membuka kembali. Ya. Nah, mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya sehingga kita siap menghadapi Tuhan nanti waktu datang kali kedua. Ketika Tuhan panggil kita, kita sudah siap sehingga kita bersama-sama Tuhan Yesus berbahagia masuk dalam kerajaan surganya yang kekal. Puji Tuhan. Nah, kisah perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana ini kita bisa baca di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik bisa baca di sana nanti bersama orang tua kalian. Nah, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari, tadi dikatakan siapa yang mau bijaksana harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Kita berdoa bersama. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau ingatkan kembali kami untuk kami boleh berjaga-jaga dan bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan kali kedua.
Dan kami mau mempersiapkan diri, oh Tuhan, untuk menikmati kerajaan surga-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu untuk kami terus setia menanti kedatangan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.